Selamat siang teman-teman semuanya, bertemu lagi pada kesempatan kali ini di podcast BKSMPN 46 Kota Bandung. Pada kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pola asuh dalam penggunaan handphone. Bersama saya, Gita Tiara Muntara, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana mengatur penggunaan gadget agar tetap sehat dan juga bermanfaat. Sebagai tamu spesial, hari ini kita kedatangan Pak Suherman. Berikut kurikulum kriteria dari narasumber. Nah, dengan nama Suherman Sutisna SPD, alamat dari Cicalengka, pendidikan S1 Bimbingan Konseling UPI, pekerjaan beliau dari 2004 sampai 2022 beliau mengajar guru BK di SMP Yas Bandung. Dari 2022 sampai sekarang dan seterusnya, beliau mengajar menjadi guru BK di SMPN 46 Kota Bandung. Di samping beliau menjadi guru BK di SMPN 46 Bandung, beliau pun menjadi pengurus di MGBK Kota Bandung. Luar biasa sekali, Bapak. Seorang praktisi guru bimbingan konseling di bidang parenting. Selamat datang, Mas Suherman. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Bapak, langsung saja kita mulai pada sesi tanya jawab mungkin ya Pak, Boleh. parenting anak gitu. Iya. Menurut Bapak, bagaimana dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone pada anak-anak? Betul sekali. Terima kasih ya, Dek Gita ya. Ya, Dek Gita, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk dampak positif dan negatif untuk anak itu luar biasa ya. Handphone itu, teknologi itu benar-benar bisa memberikan sisi positif, tapi juga bisa memberikan dampak yang negatif juga. Di antara yang positifnya itu adalah satu, anak dengan mudah, karena ada fitur-fitur teknologi di sana, anak dengan mudah bisa menyerap ilmu-ilmu pengetahuan tanpa harus bertemu dengan mentor atau guru atau yang lainnya. Yang kedua juga dengan adanya handphone, anak bisa tetap tersambung komunikasinya dengan teman-teman di luar sana seperti ini. Jadi koordinasi untuk beberapa kegiatan bisa di remote by handphone seperti itu. Terus juga sisi positif yang lain, anak-anak menjadi tempat untuk hiburan juga ya, karena bisa game online seperti itu. Jadi anak tidak boring dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari itu semua ada hal yang tidak penting untuk kita pikirkan adalah dampak negatifnya. Di antaranya ketika anak sudah kecanduan menggunakan handphone, anak akan muncul rasa malas. Dia malas membantu orang tua, disuruh orang tua malas, seperti itu. Yang kedua juga dampak negatifnya, anak ketika sudah nyandu dengan handphone, dia akan mengurangi interaksi sosial dengan temannya. Jadi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh seperti itu. Jadi teman-teman ketika kumpul di satu tempat, anak-anak banyak menggunakan handphone gitu kan. Dia terkonek dengan yang di luar sana, tetapi dengan yang di pinggir dia jadi pasif. Jadi akhirnya keterampilan sosial anak jadi terganggu. Dia tidak bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Terus ketika anak sudah terlalu tergantung dengan penggunaan handphone, baik dari cara belajar, cara mencari informasi dan lain-lain, anak akan lebih menyepelekan segala sesuatunya. Untuk menyelesaikan tugas rumahnya, dia misal ketika harus menyimpan sepatu di rak sepatu itu hal yang sederhana ya, tapi karena dia sudah dapat efek yang negatifnya, nyimpan sepatu di rak saja itu sulit sekali. Seperti itu dampak-dampak buruk yang bisa didapat oleh anak, kurang lebih seperti itu. Di samping tadi dampak positif dan negatifnya begitu Pak, untuk tantangan orang tua. Nah, ini betul, jadi tantangan untuk orang tua zaman sekarang saya pikir bebannya lebih berat daripada sebelumnya. Karena apa? Di samping orang tua harus tetap menjadi pendidik untuk anak-anaknya, juga orang tua harus belajar tentang teknologi. Karena tidak jarang orang tua justru anak lebih paham tentang teknologi daripada orang tuanya, dan ini menjadi tantangan.
yang harus dipikul oleh orang tua. Jadi orang tua punya dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana bisa tetap melihat perkembangan anak. Yang kedua, orang tua harus tetap belajar bagaimana teknologi bisa digunakan untuk anak. Karena orang tua ya harus paham betul ketika konten-konten yang bisa dikonsumsi oleh anak itu harus konten-konten yang sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak SD tapi mengkonsumsi konten yang dewasa, seperti itu kan jadi bahaya juga untuk anak tua seperti itu. Kalau untuk pola asuh dalam penggunaan handphone ini menurut Bapak yang efektif untuk orang tua itu seperti apa? Ya, untuk pola asuh sebetulnya satu teladan ya. Apakah itu kita bicara masalah handphone ataupun untuk permasalahan parenting yang lainnya tetap tidak bisa lepas dari teladan. Dalam hal ini berarti orang tua harus memberikan contoh. Ketika masuk ke rumah, orang tua harus bisa membatasi penggunaan handphonenya juga. Jadi tidak serta-merta orang tua melarang anak menggunakan handphone, tapi orang tuanya sendiri sambil megang handphone. Dengan alasan orang tua kan bisnis untuk mencari uang ini itu, tidak juga gitu kan. Artinya di sini kita harus bisa cari waktu yang lebih cerdas lah seperti itu. Jadi yang pertama itu contoh. Contoh harus diberikan kepada anak bagaimana orang tua menggunakan teknologi. Bukan berarti kita sebagai orang tua menjadi korban teknologi, tapi teknologi harus kita manfaatkan. Itu yang pertama contoh. Kalau tidak terlalu penting, jangan sering menggunakan handphone. Kalau sekiranya masih bisa dikomunikasikan dengan cara bicara, misal gitu ya, kita ingin berkunjung ke saudara atau apa, kita ajak anak gitu kan, kita berkunjung ke uak atau ke paman seperti itu. Bisa Pak menggunakan handphone, lebih baik kita langsung bersilaturahmi. Jadi kita banyak mengajak anak untuk mengeksplor hal-hal seperti itu, karena insya Allah anak pun akan mencontoh. Jadi tidak selalu menggunakan handphone. Terus yang kedua, pola asuhnya juga jadi kita harus benar-benar pintar mencari konten-konten yang memang pantas untuk anak seperti itu. Jadi konten yang memang bisa mendidik anak bukan berarti menjerumuskan anak. Yang ketiga, penggunaan waktu. Nah ini tidak kalah pentingnya. Jadi buat aturan di mana di rumah itu kita buat waktu. Misal boleh menggunakan handphone setelah mengerjakan tugas-tugas yang paling penting. Membantu orang tua mengerjakan tugas rumah seperti itu. Setelah itu kita boleh kasih rewardnya berupa penggunaan handphone. Itu pun tidak dalam jangka waktu yang panjang, hanya dibatasi mungkin setengah jam atau mungkin 1 jam dalam waktu-waktu yang tidak terlalu krusial. Karena ada waktu ketika anak memang harus istirahat, ada waktu ketika anak harus bercengkrama dengan orang tua, dengan keluarga seperti itu. Jadi jangan sampai menghilangkan quality time keluarga seperti itu. Jadi banyak sekali pola-pola yang harus kita tanamkan kepada anak. Selain itu juga kita bawa diskusi anak. Ketika kita akan membuat aturan di rumah, kita bawa anak untuk berdiskusi. Dek, kita ngobrol, gitu kan? Tentang apa? Kita buat aturan penggunaan handphone di rumah. Ayah juga siap mematuhi aturan itu, gitu kan? Semua anggota keluarga kalau bisa ngobrol, ajak ngobrol bersama. Kita sepakati menggunakan handphone dari jam berapa ke jam berapa. Setelah itu semuanya kita lakukan pekerjaan rumah, kita lakukan diskusi keluarga dan lain sebagainya. Jadi penggunaan aturan harus dengan melibatkan anak juga. Jangan sampai kita sepihak menggunakan aturan tanpa melibatkan anak, karena anak pun pada saat itu, apalagi di usia anak remaja, anak merasa bahwa dia sudah bukan anak kecil lagi. Tapi ketika diberi beban tanggung jawab orang tua, dia belum mampu. Nah itu masa transisi itu di sana. Jadi anak pun harus coba dilibatkan untuk bisa melihat sejauh mana tanggung jawabnya ketika dia dilibatkan dalam pembuatan aturan seperti itu. Kalau misalnya untuk aplikasi edukasi yang ada di handphone, iya betul. Aplikasi edukasi itu tidak lepas juga dari pantauan orang tua, karena semestinya orang tua pun yang tadi, orang tua harus belajar teknologi juga.
agar orang tua bisa tahu aplikasi mana yang positif untuk mengedukasi anak, mana aplikasi yang tidak begitu praktis seperti itu. Karena banyak aplikasi dengan fitur-fitur yang sebetulnya tidak begitu praktis juga gitu kan, yang pada akhirnya banyak memori dan lain sebagainya yang digunakan. Jadi terkait masalah aplikasi edukatif gitu ya, di sini kita banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pilih konten-kontennya. Tidak lepas juga kita harus bisa memperhatikan bobot konten yang diberikan kepada anak, ya itu tadi harus sesuai dengan perkembangan anaknya. Kita harus bisa memilah dan memilih mana konten-konten yang sekiranya memang aman untuk anak dan bisa membuat positif untuk anak. Jangan sampai anak diberikan konten-konten yang sebetulnya tidak pada masanya seperti itu. Itu kurang lebih. Kalau misalnya di handphone itu kan Pak ada apa namanya, kontrol parenting. Oh iya, kontrol ya. Ya, parental control. Betul. Ada aplikasi di mana, jadi ada beberapa pihak juga yang memang berkepentingan dan cukup peduli terhadap perkembangan pola pikir anak terkait pengaruh dari teknologi itu dengan cara menggunakan aplikasi kontrol untuk anak. Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan aplikasi itu sebagai salah satu cara, sebetulnya sebagai salah satu cara saja, di mana ketika orang tua tidak bisa membantu anak pada saat itu, seperti itu kan. Jadi itu hanya sebagai salah satu upaya agar aplikasi dan konten-konten yang diberikan kepada anak itu bisa sesuai dengan fasenya. Itu bagus diaplikasikan di handphone anak. Tapi ya kembali tadi, sebetulnya itu hanya bisa mencegah beberapa aplikasi saja. Karena tidak semua aplikasi bisa terkontrol di aplikasi itu. Yang pada akhirnya kembali kita sebagai orang tua, kita harus memberikan pemahaman yang mendalam melalui teladan, melalui contoh, melalui aturan yang sudah dibuat dengan konsisten, dengan kepatuhan. Entah itu anak atau orang tua, ketika sudah melanggar, ya kita harus siap dengan sanksinya seperti itu. Jadi kalau aplikasi itu hanya sebatas upaya saja, selebihnya tetap kontrol ada di pihak orang tua. Kalau misalnya kita kan Pak ada keluarga yang kecil juga, anak kecil ataupun punya anak-anak gitu ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa anak itu sudah kecanduan gitu? Nah, bisa dilihat sebetulnya kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa tahu persis perkembangan anak dari waktu ke waktu, kita bisa melihat contoh dari keseharian. Kalau anak sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan anak tidak bisa bersosialisasi. Tapi salah satunya dampak dari penggunaan handphone secara berlebihan adalah ketika anak dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dia cenderung menutup diri, cenderung susah untuk aktif dalam kegiatan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gejalanya dia ketika anak sulit untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang kedua, dari ya itu tadi, ketika anak memang sudah lebih malas untuk diperintah gitu kan, lebih malas untuk diatur, itu sebagai salah satu penyebab saja ya, diantaranya karena memang penggunaan handphone. Sekalipun memang penyebabnya itu banyak faktor yang lain seperti itu. Itu dari sisi kemalasan dia cenderung lebih besar. Terus dia lebih sulit untuk menyelesaikan hal-hal yang sepele. Sulit Untuk menyelesaikan hal-hal yang sepele, contoh untuk membereskan tempat tidur seperti itu, atau mungkin ketika dia nyimpan tas pulang sekolah tidak di tempatnya, itu pun menjadi salah satu penyebab. Ternyata penggunaan handphone yang berlebihan diantaranya efeknya itu seperti itu. Terus dari fisik juga, kalau terlalu dibiarkan menggunakan handphone, si struktur tulang juga dia tidak sempurna, dia tidak tegak sempurna. Karena menggunakan handphone kan seperti ini, gitu kan? Dia tidak bisa tegak, lurus, tapi dia dalam jalan pun akan bungkuk seperti ini. Kalau dalam waktu yang cukup lama, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Sekalipun memang dari hal-hal yang tadi disampaikan tidak semua berdasarkan
latar belakang penggunaan handphone berlebihan ya, tapi banyak juga faktor penyebab lain seperti itu. Bapak kalau misalnya untuk berikut kan kalau asuh orang tua dalam di rumah gitu ya. Betul. Kalau misalnya untuk di sekolah gitu Pak, Ya. bagaimana cara sekolah untuk membantu mendisiplinkan penggunaan gadget? Betul. Itu tergantung dari institusinya sendiri ya, dari lembaga pendidikannya sendiri. Jadi ada yang menggunakan treatment handphone dilarang dibawa ke sekolah, saking tegasnya. Karena memang pada dasarnya ketika anak bawa handphone ke sekolah, sekalipun memang banyak dibutuhkan konten-konten dan lain sebagainya, tapi ternyata kenyataannya anak lebih memanfaatkan handphone untuk hal-hal yang negatif daripada yang positif. Ataupun menggunakan handphone dari kegiatan di luar sekolah. Nah, itu seperti itu. Jadi anak banyak yang menggunakan handphone di luar manfaat pembelajaran seperti itu. Nah, ada juga sekolah termasuk SMP 46 kita tidak bisa menafikan gitu ya, menaifkan bahwa handphone itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan buat saya sendiri gitu ya, daripada ketinggalan handphone mendingan ketinggalan dompet gitu kan. Jadi ada istilah seperti itu, saking pentingnya handphone. Iya. Kalau ketinggalan dompet, uang bisa pinjam gitu kan. Ada Tapi kalau ketinggalan handphone, semua aplikasi, informasi dan lain-lain yang terupdate itu kita sudah benar-benar luar biasa. Jadi saya pun merasakan pentingnya sebuah handphone. Nah, untuk SMP 46 sendiri, karena memang tidak bisa menaifkan pentingnya peran handphone untuk siswa, jadi kita mengelola di 46 itu, ini sekalian untuk sosialisasi untuk orang tua ya. Insya Allah di semester sekarang kita akan mengoptimalkan aplikasi LMS 46, SMP 46. Jadi kita pembelajaran melalui teknologi, melalui handphone. Jadi ada aplikasi yang bisa kita gunakan, optimalisasikan, di mana melalui aplikasi itu semua materi, semua fitur-fitur dalam pembelajaran bisa diakses, termasuk ujian juga melalui itu, ujian. Nah, kita akan aplikasikan insya Allah mulai semester sekarang. Tapi di sisi lain pun kita sangat peduli. Kita menjadi salah satu sekolah yang sangat peduli terhadap pengaruh handphone untuk anak. Kalau misalnya tidak membawa handphone, memang zaman sekarang teknologi kita sebagai orang-orang yang ada bergelut di bidang pendidikan, kita tidak bisa tutup mata ya bahwa teknologi itu penting dalam pendidikan. Tapi di satu sisi, ternyata ketika teknologi sudah bisa menguasai kita, berarti kita dimanfaatkan sama teknologi. Bukan berarti kita memanfaatkan. Akhirnya kita berupaya dengan cara ya kita mengcombine. Boleh bawa handphone asal dengan catatan satu, handphone ketika tidak digunakan dalam pembelajaran itu disimpan di tempatnya. Kita sudah mengkondisikan satu box handphone untuk penyimpanan handphone disimpan. Jadi semua anak ketika masuk ke kelas, handphone itu disimpan di setiap lokernya. Ada locker box itu ada namanya disimpan. Setelah semuanya tersimpan dan dipastikan tidak ada anak yang menggunakan handphone dalam pembelajaran, box itu digembok, dikunci gitu kan. Selama pembelajaran anak berlangsung, tapi ketika ada pembelajaran yang perlu menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, berarti handphone itu atas izin dan pemantauan guru, handphone bisa diambil dari boxnya. Setelah digunakan, kembali handphone disimpan lagi. Seperti itu. Nanti pas pulang, handphone dibawa masing-masing seperti itu. Jadi terkait masalah tadi bagaimana kondisi kombinasi antara pola asuh orang tua dengan sekolah, kebijakan sekolah yang antaranya itu, ketika memang orang tua di sekolahnya sudah menerapkan aturan-aturan seperti itu, saya pikir setengah dari kegiatan beban orang tua terkait masalah pemantauan handphone itu sudah tertunaikan oleh sekolah. Dan setengahnya lagi ketika orang tua menghadapi anak dengan menggunakan handphonenya di rumah. Karena kalau di sekolah insya Allah terkendalikan dengan aturan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak ada saran gitu untuk beberapa orang tua yang mungkin masih kesulitan dalam menerapkan aturan penggunaan handphone di rumah. Iya, betul. Untuk ayah dan bunda yang ada di rumah,
yang kebetulan bisa menonton podcast kami. Mungkin ini mohon maaf, bukan berarti di sini saya memberikan informasi yang terlalu ideal, karena saya pikir yang namanya orang tua itu tidak ada sekolahnya, jadi kita sama-sama belajar saja. Parenting itu adalah kegiatan di mana kita bisa belajar sebagai orang tua selama kita menjadi orang tua, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan anak sukses itu sangat mudah karena banyak sekolahnya. Ya. Tapi untuk mendapatkan orang tua yang hebat sangat sulit karena tidak ada sekolah. Ya sekolahnya dalam bentuk kesehatan. Jadi terkait masalah itu bagaimana caranya, ini mungkin sebuah materi sharing saja gitu ya. Yang pertama, ayah bunda, di sini kita lebih ke teladan, bijak dalam menggunakan handphone. Artinya ketika memang ada yang bicara bahwa untuk orang tuanya bahwa keluarga itu lebih penting, itu sebetulnya bagus, benar, tapi ada hal yang lebih betul lagi gitu kan. Apa? Ketika ada waktu untuk keluarga. Sekalipun ada keluarga, kalau tidak ada waktu itu percuma gitu kan. Tapi ketika kita sudah punya keluarga dan kita punya waktu, nah itu kualitas di sana. Jadi untuk ayah bunda, tolong manfaatkan ketika ada waktu di rumah untuk ayah bunda, kita simpan handphone, kita sama-sama bergelut dengan anak, berkomunikasi dengan anak, dengan keluarga, karena anak pada fase itu hanya satu kali. Ketika anak sudah lewat fase itu, kita akan merasa sepi di rumah, seperti itu. Jadi teladan, artinya di sini kita berikan teladan yang positif, kita berikan contoh yang positif. Kalau pada saat-saat situasi kita punya waktu luang di keluarga, sementara handphone kita simpan dulu bersama, kita ngobrol bareng. Karena zaman sekarang itu sudah jarang ketika ada keluarga yang bisa memanfaatkan satu momen untuk bercengkrama. Kalau dulu bercengkrama itu sambil makan, seperti itu gitu kan. Kalau sekarang mungkin bisa sambil makan, tapi kalau misalnya ada waktu luang juga tidak sambil makan pun itu lebih baik, seperti itu ya. Kita bisa bersama, kita tanya anak kita tadi sekolah belajar apa saja, seperti itu. Syukur-syukur kalau anak pun bertanya, ayah tadi gimana kerjaannya, seperti itu kurang lebih ya. Yang kedua, setelah kita berikan contoh, kita berikan aturan yang jelas yang tadi, bahwa aturan yang dibuat ini tidak semata-mata untuk hal yang membuat anak merasa tersiksa tanpa menggunakan handphone, tapi memang nyatanya untuk kebaikan juga. Terus juga konten-konten, tolong ayah bunda, banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah pintar menyembunyikan aplikasi-aplikasi dari handphonenya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada aplikasi yang ternyata tidak layak dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh anak, seperti itu. Nah, jadi upayakan anak tidak bisa menolak kita. Jadi ketika kita minta handphone anak, kita minta aja handphone anak untuk itu tertulis dalam aturan gitu ya, bahwa orang tua berhak untuk mengecek handphone. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada anak yang menyembunyikan sandinya dan lain sebagainya. Karena ketika anak sudah menyembunyikan sandinya, orang tua untuk mengakses ke sana tidak bisa, itu berarti ada sesuatu di handphone tersebut. Jadi benar-benar harus terbuka. Jadi konten pun jauh lebih penting. Selanjutnya juga biasakan untuk tetap bersosialisasi. Kita ajar sosialisasi anak bertemu dengan saudara-saudara kita, saudara-saudaranya. Seperti itu, supaya apa? Supaya anak tidak memiliki keterbatasan dalam kemampuan bersosialisasinya. Karena ketika anak sudah terbatas kemampuannya, nanti dia ada dalam satu kesempatan bertemu dengan lingkungan baru tanpa handphone, itu luar biasa. Anak akan sangat-sangat kesulitan. Bahkan bisa jadi anak akan mendapatkan pembatasan dalam diri. Dia merasa rendah diri yang pada akhirnya menutup peluang-peluang dia untuk berpotensi. Karena sudah merasa rendah diri, dia tidak bisa mengakses ke sana, mengakses ke sini karena sudah terbiasa dengan handphone gitu kan. Ya akhirnya akan susah juga, seperti itu. Jadi sekali lagi yang paling penting itu adalah teladan atau contoh. Selanjutnya konsistensi terhadap aturan yang sudah dibuat. Juga yang terakhir itu konten. Tolong konten untuk diperhatikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suherna. Sama-sama. Terima kasih Pak Suherna Ya. atas wawancaranya kali ini pada podcast mengenai pola asuh dalam penggunaan gadget.
Ya, sama-sama. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami karena akan ada topik-topik yang menarik di berikutnya. Saya Gita Tiara Muntaha mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan juga terima kasih sekali lagi Bapak. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.